Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu SIMAK Himatif, Sistem Informasi dan Manajemen Kepengurusan Himatif. Kelompok 6 sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu Aditya Ilhamutoyo, lalu Ali Akbar, saya sendiri, Imam Rizky Fareza, dan yang terakhir Cynthia Wulandari. Pendahuluan, latar belakang SIMAK Himatif adalah salah satu jenis aplikasi perangkat lunak sistem informasi dan manajemen kepengurusan himpunan mahasiswa teknik informatika Polindra berbasis web yang digunakan untuk memberikan informasi tentang himpunan kepada pengguna internet dan juga mengelola data-data kepengurusan bagi penerus, sehingga aplikasi ini dapat diakses pengurus dengan login menggunakan akun pengurus untuk merekapitulasi data keorganisasian yang dibutuhkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Aplikasi juga menyediakan tempat bagi seluruh anggota untuk menyimpan dokumen untuk seluruh tahun kepengurusan. Kemudahan yang diberikan aplikasi ini ditunjukkan agar kesalahan dalam pelaporan kerja organisasi dapat diminimalisir dan mempermudah jalur komunikasi. Untuk mitranya tersendiri yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Polindra. Mitra untuk proyek kelompok kami yaitu Himatif Polindra. Mengapa sih kita bekerjasama dengan Himatif Polindra? Karena kami juga menganalisa bahwasannya untuk manajemen Himatif akan lebih efektif dan efisien jika menggunakan aplikasi sistem informasi dan manajemen berbasis web. Tidak dipungkiri juga web ini bisa menjadi daya tarik masyarakat umum untuk bisa mengetahui informasi tentang himpunan mahasiswa teknik informatika yang ada di Politeknik Negeri Indonesia. Untuk alur pengerjaannya tersendiri yaitu yang pertama analisa konsep, analisa permasalahan, desain sistem implementasi, testing unik, integrasi, lalu testing sistem, dan dua yang terakhir ke perawatan. Untuk alur kerjanya tersendiri kami model waterfall. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan, lanjut ke desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan yang terakhir mungkin ke penerapan program dan juga pemeliharaannya. Untuk tampilan flowchart tersendiri seperti ini, seperti ini. Mungkin bisa di-pause untuk melihat lebih detail. Tersendiri itu untuk pengunjung hanya dapat melihat informasi umum informatif, register, melihat data kepengurusan, mengirim aspirasi, dan yang terakhir menerima balasan aspirasi. Sedangkan pengurus ada yang tambahan yaitu login, absen, melihat data registrasi, melihat data pengurus, data absen, data aset, data aspirasi, upload berita, dan yang terakhir itu melihat upload kegiatan. Oke, untuk use case adminnya yaitu pertama melihat informasi umum Himatif, login, edit struktur pengurus, CRO data aset, CRO DK, dan kegiatan, upload berita, upload kegiatan, lalu melihat data registrasi, edit verifikasi registrasi, mengirim balasan aspirasi, menerima data absensi, dan yang terakhir itu menerima keterangan absensi. Ya, selanjutnya adalah demonstrasi dari web SIMAK Himatif. Ini kelompok 6 SIMAK Himatif yang beranggotakan Aditya Ilhamutoyo, Ali Akbar, Imam Rizky Fareza, dan Cynthia Wulandari. Langsung saja kita ke webnya seperti apa.
Di sini saya sudah mengelingnya ke indeks langsung. Ya, ini beranda dari Simak Himatip. Di beranda ini ataupun di halaman awal ini menampung informasi umum dari Himatip Polindra itu seperti apa, dan juga ada logo Himatipnya itu seperti apa. Kita klik selanjutnya, maka akan lanjut ke profile ataupun profil. Di sini berisi tentang visi misi dari Himatip Polindra itu seperti apa, tapi belum lengkap. Jika kita ingin melihatnya dengan lengkap, maka ataupun detail, maka kita klik selengkapnya. Ya, di sini sudah kita masuk ke halaman pengurusan ataupun berbeda halaman dengan beranda tadi. Di sini sudah tercantum visi dan misi dari Himatip Polindra itu apa, dan juga jika kita klik struktur kepengurusan, maka balik lagi ke kita lanjut ke bawah, yaitu struktur organisasi. Tampilannya seperti ini, dan juga ada tampilan dari kepengurusannya seperti apa. Kahim dan Wakahim ini, dan foto juga. Sekretaris Umum ada Arul Rahman, Bendahara Umum Noviasari. Di sini kita menyusunnya sesuai dengan struktur organisasi. Maka di sini divisi, dan di bawahnya adalah subdivisi dari divisi yang diampu. Seperti ini, divisi PSDM, subdiv kaderisasi, dan lain sebagainya. Ya, langsung ke footer. Selanjutnya kita ke fitur aktivitas, melihat berita. Di sini ada berita dari kampus, ada judul dan deskripsi singkatnya. Jika ingin melihat lebih detail, kita klik selengkapnya, lalu akan mengeling ke polindra.ac.id, lalu ke fitur kegiatan. Di fitur kegiatan ini ada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan ataupun maupun akan dilaksanakan oleh Himatip Polindra sendiri. Dan di sini ada tanggal dan deskripsi singkatnya. Lalu ada galeri. Galeri ini tentang kegiatan-kegiatan atau dokumentasi kegiatan. Jika diklik, maka akan muncul foto kegiatan atau dokumentasi lebih detailnya. Oke. Ya, selanjutnya adalah tampilan kalender Himatip. Di sini kita masuk ke kalender Himatip. Di sini adalah tanggal atau acara yang akan diadakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni. Di sini ada Sertijab akan dilaksanakan pada tanggal 30 bulan Juni 2021 dan lainnya. Di sini ada musyawarah besar yang akan dilaksanakan tanggal 18 Juni 2021, Camp Ceria tanggal 12 Juni 2021, Pramubes tanggal 7 bulan Juni 2021, tanggal pemilihan raya atau pemira tanggal 4 kemarin, orasi Capres, Cawapres, dan Ketua MPM tanggal 1 Juni 2021. Selanjutnya kita kembali ke beranda untuk melihat tampilan kontak. Pada tampilan kontak ini memiliki drop-down kolom aspirasi. Ini adalah tampilan kontaknya. Di sini terdiri dari alamat Himatip Polindra, ada email Himatip Polindra, nomor WhatsApp Himatip Polindra, dan alamat lengkap melalui Google Maps Himatip Polindra. Selanjutnya kita mencoba untuk login admin. Kita ke halaman login. Kita masukkan username admin, lalu password admin, kemudian klik tombol login. Masuk ke halaman admin. Ya, ini sudah berada di halaman admin ataupun halaman pengurus.
Jadi jika di halaman admin ataupun halaman pengurus ada navbar seperti ini dan dropdownnya dashboard admin dan lain sebagainya, fitur-fitur yang ada di web untuk pengurus ataupun admin. Tapi sebelum itu untuk pengurus memang bisa login, tapi harus registrasi terlebih dahulu. Nah, registrasinya seperti ini. Kita masuk ke halaman login lagi seperti yang tadi, kita pilih register. Nah, untuk di register ini kita mengisi data-data ataupun sesuai dengan field yang diinginkan ataupun perintah yang diinginkan. Ini NIM kita coba 1903089, namanya Juki, username-nya Juki, emailnya juki@gmail.com, passwordnya rahasia. Oke, kita daftar. Kita coba daftar dengan mengeklik tombol daftar. Ya, data berhasil disimpan, hubungi admin untuk verifikasi akun. Ya, jika sudah register maka kita juga harus meminta untuk verifikasi ke admin. Maka kita tanyakan ke admin ataupun meminta ke admin untuk verifikasinya. Jadi untuk verifikasinya kita harus login admin, kita ke dashboard admin. Nah, sebelumnya ini dashboard admin. Di sini menampilkan beberapa jumlah data yang ada di segala fitur di Simak Himatif. Kita lanjutkan tadi untuk registrasi kita verifikasi akunnya si Juki. Nah, di sini ada tombol verifikasi, ada tombol edit juga untuk nama ataupun NIM dan emailnya, dan juga kita bisa menghapus akun itu tersendiri. Coba kita verifikasi agar si Juki ini bisa masuk ke halaman pengurus. Apakah Anda yakin ingin verifikasi akun ini? Ya, oke. Ini sudah tertera namanya Juki. Nah, untuk verifikasinya kita pilih verifikasi dan simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, jika data berhasil disimpan ataupun data berhasil diverifikasi, maka si Juki ini bisa login ke halaman pengurus. Login, kita Juki, ininya passwordnya, kita pencet login. Ya, ini adalah halaman pengurus untuk si Juki. Nah, untuk halaman pengurus tersendiri, si Juki ini bisa hanya melihat datanya saja. Nah, contohnya di data pengurus. Nah, untuk di daftar pengurus ini, si Juki bisa melihat ataupun pengurus bisa melihat nomor NIM, nama, jabatan, kelas, status, dan lain sebagainya, tapi tidak bisa untuk mengedit data ataupun menghapus data. Seperti itu. Kita akan masuk ke data admin. Karena kita berada di tampilan pengurus Juki, maka kita harus keluar dulu dari tampilan pengurus. Kita masuk login admin, masukkan username dan password, lalu login. Kita masuk ke dashboard admin, kita masuk ke data absen. Di sini kita bisa melihat data absen, data pengurus yang telah melakukan absen yang terdiri dari nomor, nama, waktu, dan kita juga bisa melakukan aksi dengan cara menghapus data absen tersebut. Kita hapus. Kemudian kita masuk ke data aset. Ini adalah tampilan data aset. Ada nomor, nama barang, jumlah, kondisi, dan aksi edit dan hapus. Kita akan mencoba untuk menambahkan barang. Kita coba tambah barang. Pensil. Jumlahnya 8. Kondisinya aman. Tambah data barang. Data berhasil disimpan. Ini adalah tampilan pensil yang masuk ke data aset tadi. Kita coba untuk melakukan peminjaman. Di sini kita akan melakukan peminjaman pensil tersebut. Kita masukkan nama peminjamnya, Udin.
kita masukkan tanggal peminjaman, kemudian kita masukkan tanggal pengembaliannya. Sini kita kembalikan tanggal 22 dalam kondisi saat dipinjam, yaitu masih dalam keadaan aman. Kita simpan. Kemudian kita akan melakukan edit pada data barang pensil. Kemudian kita akan melakukan edit pada data aset pensil. Kita edit. Di sini kita tambahin pensil Joico. Jumlahnya 12. Kondisinya aman. Lalu kita simpan. Ya, di sini bisa terlihat bahwa pensil Joico dengan jumlah 12 dan kondisi aman. Kita coba untuk menghapus data aset tadi. Kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke, data sudah terhapus. Selanjutnya kita akan ke tampilan aspirasi. Ini adalah tampilan data aspirasi mahasiswa. Di sini kita bisa melihat data siapa saja yang mengirimkan aspirasi. Di sini ada data yang terdiri dari nomor, nama, email, subjek, aspirasi. Kita bisa melakukan hapus aspirasi. Kita coba hapus aspirasinya. Oke, data sudah terhapus. Kita coba untuk membalas aspirasi. Apakah Anda yakin ingin membalas pesan ini? Oke, kita membalas. Kita masuk ke email Outlook. Oke, kita tulis subjek. Kita balas, misal halo. Kita kirimkan. Ya, pesan sudah terkirim. Nah, di sini sudah muncul tampilan upload berita. Sini ada judul, ada tanggal, ada keterangan, ada link dan gambar, dan lalu ada arsip. Kita coba aja tambah berita. Lalu kita setting tanggalnya, keterangan buat di berita ini. Lalu kita memasukkan gambar. Nah, jika sudah selesai, maka klik tambah data berita. Dan di sini sudah ada berita. Di sini ada aksi, dan kita coba edit. Lalu pilih file, gambar, dan simpan. Nah, di sini sudah terupdate ya untuk yang tadi sudah diedit, dan kita coba dihapus. Ini akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data ini. Iya.
Oke, selanjutnya kita ada di data kegiatan. Di sini ada kegiatan-kegiatan himatif, ada nomor, judul, tanggal kegiatan, dan keterangan kegiatan. Lalu ada gambar dan arsipnya juga, sama seperti sebelumnya. Kita coba tambah kegiatan, judulnya, lalu pilih tanggal, keterangan, lalu pilih gambar, lalu tambahkan data kegiatan. Nah, data berhasil disimpan. Sini sudah muncul data yang barusan ditambahkan, dan kita coba edit. Kita tambahkan 2021, tambahkan lagi, lalu gambarnya kita simpan ulang, open, dan lalu simpan. Sini sudah berubah, dan kita coba hapus berita ini, lalu off, dan sudah terhapus. Lalu ke berikutnya, ke kalender kegiatan. Ada nomor, ada nama kegiatan, dan tanggal. Kita coba tambah kegiatan, nama kegiatannya, kita tentukan tanggalnya, lalu tambahkan kegiatan. Nah, di sini sudah muncul, dan juga ada aksi edit dan hapus. Dan di sini sudah berubah, lalu kita coba hapus. Oke. Ya, kita coba masuk ke halaman pengurus lagi, karena di sini ada fitur absen. Kita masuk ke Juki mungkin untuk pengurus. Oh sorry, karena password tidak sesuai dengan username yang saya masukkan, maka ada tampil username dan password tidak sesuai. Kita coba lagi. Ya, di sini sudah masuk ke halaman pengurus, maka dari kita ini masuk ke dashboard admin. Ya, setelah itu kita coba absen dengan fitur absen yang ada di navbar paling kanan, dan ini ada tooltipnya absen. Kita pencet absen ini digunakan untuk ketika rapat ataupun adanya kegiatan, maka pengurus bisa langsung absen, maka datanya akan tampil di data absen tadi yang sudah dijelaskan. Di sini nama Juki sudah tertera, dan waktu pun sudah live, time live gitu. Sudah waktu yang memang dia absen itu kapan, maka bisa pencet tombol absen. Ya, data berhasil disimpan, maka nama Juki ada di sini. Dia tidak bisa menghapus ataupun mengedit karena dia sebagai pengurus. Nah, ada juga di absen, klik tombol ini jika tidak hadir. Maka kita harus mengubah ini menjadi mungkin izin, alasannya menghadiri kegiatan keluarga. Waktunya sudah langsung, dan harus mengirimkan bukti sebagai pendukung bahwa dia benar-benar tidak bisa mengikuti suatu kegiatan atau penerapan. Tambah keterangan. Ya. Dan di sini sudah ada Juki dan lain sebagainya, ini buktinya. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi ataupun demonstrasi web Simak Himatip. Semoga kalian bisa mempelajarinya ataupun memanfaatkan dari fitur-fitur ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.